Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunse kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar ini bahan kimeng. Sudah pecah batang. Ini pecah, sudah pecah 1 2 3 4 5 6. Dan kita akan pecah yang kedua kalinya karena ini sebetulnya sudah lama. Ini kambiumnya ini sudah nutup kawan ini. Jadi kita akan bongkar, kita akan lihat bagaimana hasil dari pecahannya. Kemudian nanti kita akan pecah yang kedua. Kenapa ini harus kita pecah? Kalau untuk kimeng semakin sering dipecah itu semakin cepat untuk nutupnya. Karena kalau misalkan kimeng setelah seperti ini kondisinya kok dibiarkan, itu malah justru dia akan lama. Tetapi kalau misalkan ada luka baru selama pohonnya sehat, itu dia akan cepat, kambiumnya akan cepat jalan terus. Ya, tujuan dari pecah batang itu kan untuk membengkakkan dengan cepat. Nah, makanya kita akan pecah lagi. Dari awalnya ini 6, berarti kita akan pecah menjadi 12. Oke ya, kita langsung bongkar saja. Kita akan bongkar di baskom ini untuk menampung medianya. Nah, ini kawan, kita cuci dulu ya. Inilah hasilnya setelah kita cuci kawan. Untuk kambiumnya, nah ini kawan-kawan, ini sudah nutup sampai seperti ini. Ini kayunya tinggal sedikit ini. Dan untuk akar-akar yang di dalam seperti ini tidak usah dibuang, dibiarkan saja supaya nantinya itu menutup bagian ruang di dalamnya. Nah, ini ada akar yang paling besar, yang paling dominan. Akar-akar seperti ini kalau misalkan kita tidak cek ya, lambat laun ya, akar ini itu bisa mematikan ini, karena nutrisi diambilnya itu dari akar yang baru ini, sehingga akar yang ini itu tidak menyerap nutrisi lagi, jadinya lama-lama itu bisa kering, bisa mati ini. Jadi yang ini kita hilangkan saja ya. Ini baru-baru semua, ini yang bagian atas ini, yang terlalu jauh kita buang supaya nanti terfokus bagian bawahnya saja. Untuk cabang-cabang seperti ini, kalau menurut kami itu tidak perlu buru-buru untuk dibuang, dibiarkan saja, karena ini bisa membantu untuk memicu pertumbuhan akar. Jika nanti tidak bermanfaat, kita hilangkan. Tetapi untuk sementara dibiarkan dulu kalau awal-awalan. Nah, ini yang sering kita praktekkan di Putu Bunse. Ya, ini akan kita pecah langsung pakai gunting saja ini. Ini dari pecah awal 6 kita jadikan 12. Jadi awal kita pecah itu tidak selalu 4 ya kawan, tergantung kondisi dari batang yang kita pecah. Kalau misalkan kok besar itu bisa langsung 8, 6 atau 5. Nah, kalau memang batangnya kecil kita pecahnya 4. Untuk yang seperti ini, nah ini akarnya ini kan satu, yang kecil-kecil banyak. Ini harus kita bisa memilih supaya tetap hasil pecahan itu terbagi akarnya. Jadi ini yang akar tunggalnya, yang besarnya ini kita belah jadi dua. Nah, di sini meninggalkan akar yang kecil. Kita bukai semua ini pakai gunting. Setelah itu nanti kita akan rapikan dengan pisau. Ini jadinya 12 kawan. Kalau umumnya biasanya itu kan pecahan 4, 8, 16. Nah, karena ini awalnya pecahannya itu 6, jadinya 12. Setelah 12 langsung 24. Ini langsung sekalian tak naikkan dikit ini untuk bagian yang atasnya. Dan apakah tidak riskan hujan-hujan kita pecah batang? Mungkin untuk teman-teman yang punya kekhawatiran dari pecah batang, hujan-hujan itu membusuk, tipsnya dari kami, setelah pecah batang itu jangan langsung dihujan-hujankan. Nah, itu bisa mungkin diteduhkan dulu
di tempat yang beratap, jadi tidak langsung kena air hujan. Nah, ini sambil tak patah-patahkan. Nah, kemudian ini kita bantu dengan pisau. Tetap harus hati-hati, pecah batang resikonya bisa kena tangan, jadi tetap harus dijaga untuk keamanannya. Ini sudah, tinggal ini dibengkakkan saja supaya imbang, supaya bagus. Dipatahkan pun tidak masalah kalau kimeng. Nah, ini kakinya ini sudah mantep, ini tinggal kita ganjel, ini tinggal kita atur supaya jarak dari pecahannya ini bisa rapi dan seimbang. Nah, ini kan jaraknya terlalu lebar ya jedanya, jadi harus kita atur ya. Ini kita kasih pengganjal semua supaya seimbang untuk jarak-jaraknya. Nah, untuk teman-teman, kadang kita juga teledor, saking asiknya kita pecah batang, itu kadang kita lupa akar itu sampai mengering. Jangan sampai terjadi, karena resikonya pohonnya itu stres. Makanya ini baru kita celupkan ke air, jadi jangan sampai akar-akarnya ini mengering. Jadi kalau misalkan sudah terlalu lama kita operasi ya untuk pecah batangnya, jangan terlalu keasikan, tetap sebisa mungkin dibasahi untuk akarnya ya. Ini kita berani untuk potong karena di atas masih banyak serabut ya. Yang kecil-kecil ini yang namanya serabut. Nah, ini serabut full, karena serabut itulah yang mencari makanan. Kalau yang besar seperti ini, itu yang akan membengkakkan batangnya. Nah, itu. Jadi serabut ini yang mencari nutrisi. Ya, ini sudah selesai, tinggal kita tanam kawan. Bisa dibandingkan ya untuk sebelum dan sesudahnya. Sebelum kita pecah dan setelah kita pecah, hasilnya bisa dibandingkan ini. Oke. Sekarang kita tanam. Ya, untuk medianya ini tanah sama sekam lapuk limbah broiler saja. Ini kita tidak pakai pasir karena sudah habis pasirnya. Ya, kalau misalkan seperti ini tidak kita olah, ya sayang juga gitu loh. Nah, ini ada akar yang di tengah, ini kita bulet-buletkan saja ini di dalam ini. Oke ya, ini tinggal kita atur untuk akarnya, kita masukkan saja. Ya, ini kalau sudah langsung kita masukkan ke dalam. Oke, tinggal kita isi media. Sama seperti yang pecah batang kimeng sebelumnya, yang belengkong kemarin itu. Ya, mungkin kalau teman-teman belum melihat, bisa dicek di playlist juga, bisa lewat playlist teman-teman cek video yang kemarin. Kalau sudah kita pecah seperti ini, rata-rata kita akan membongkar itu minimal itu 2 bulan. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan itu baru kita bongkar lagi. Tetapi kalau misalkan tujuannya bukan untuk membongkar, bukan untuk memecah lagi atau memprogram akarnya, itu masih bisa kita olah dengan cara yang lain. Tetapi kalau misalkan dibongkar untuk program akar, itu minimal 2 bulan sampai 3 bulan setelah pecah batang kedua. Nah, ini kita semprot saja. Ini beruntung ini pagi tadi itu hujan deras banget. Kalau hujan lebat itu pusingnya itu suara tidak terdengar kawan. Mungkin itu yang bisa kami bagikan untuk kegiatan kami pada hari ini, mumpung tidak hujan kawan. Jadi kita buat video. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.